Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang jiwa yang mencari cahaya. Sebelum kita memulai perjalanan ini, tarik napas perlahan dan hembuskan. Biarkan setiap tarikan napas membawa ketenangan dan setiap hembusan membuka ruang di dalam hati untuk menerima nur yang selalu hadir. Rasakan keheningan yang lembut dan sadari bahwa saat ini, di detik ini, nur sejati sudah menunggu untuk menyentuh relung terdalam jiwamu. Izinkan dirimu hadir tanpa penilaian, tanpa target, hanya hadir sepenuh hati. Biarkan cahaya itu mengalir melalui setiap lapisan batin, menyingkap setiap kegelapan, dan menenangkan setiap kegelisahan. Saat kita hadir bersama dalam kesadaran ini, kita belajar bahwa hakikat nur bukan sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang selalu ada, menunggu agar kita membuka diri untuk merasakannya. Sekarang perlahan rasakan kehangatan nur yang menyentuh hati dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap untuk menyambut cahaya yang selalu hadir? Jika hatimu merespons dengan ya, biarkan komentar atau salammu di kolom bawah dan bagikan energi ini dengan jiwa-jiwa lain yang mencari cahaya. Bersama, mari kita buka perjalanan ini menyentuh hakikat nur sejati dan biarkan cahaya itu mengalir dalam setiap detik kehidupan kita. Bab 1. Menyadari kekosongan dalam jiwa. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, seringkali kita tidak menyadari betapa dalamnya kekosongan yang tersembunyi di relung jiwa kita. Kita menapaki jalan syariat dengan tekun, mengulang bacaan, menunaikan kewajiban, dan menapaki tarikat dengan disiplin, namun tetap ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Kekosongan ini bukan sekadar ketiadaan, melainkan ruang yang menanti cahaya untuk hadir dan mengisi setiap sudutnya. Nur sejati, cahaya yang tak terikat bentuk atau aturan, selalu menunggu saat kita bersedia membuka mata hati, hadir bukan karena diperintah atau dicapai, melainkan karena jiwa siap untuk mengenalinya. Saat kita berhenti sebentar, menengok ke dalam, dan menyadari kekosongan itu, barulah kita bisa melihat bahwa cahaya hakiki tidak tergantung pada ritual lahiriah, melainkan hadir di relung terdalam yang paling murni dari diri manusia. Keheningan menjadi guru pertama yang menuntun kita. Di saat dunia luar mulai mereda dan suara bising lenyap, jiwa mulai mendengar bisikan halus nur yang selalu hadir, mengingatkan bahwa hakikat sejati bukanlah pengulangan gerakan atau bacaan yang mekanis. Nur menuntun tanpa memaksa, menuntun bukan untuk meraih target, melainkan untuk mengenal diri sendiri dalam kesadaran penuh. Dalam pengenalan ini kita menyadari bahwa cahaya sejati bukan milik siapapun, melainkan milik yang maha menghidupkan, yang menyalakan nur dalam setiap jiwa tanpa pilih kasih, tanpa batas, dan tanpa syarat. Kesadaran muncul dengan lembut, bukan melalui pemaksaan atau keinginan ego. Saat kita berhenti menuntut, saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengukur cahaya dengan ukuran dunia, nur mulai menyingkapkan wajahnya. Jiwa belajar melihat tanpa menuntut, merasakan tanpa mengikat, hadir tanpa syarat, dan menerima tanpa syak wasangka. Inilah pengalaman pertama menyentuh hakikat yang tidak diajarkan melalui buku atau ucapan, melainkan hanya bisa dirasakan dengan kesadaran penuh yang lahir dari keheningan hati. Setiap napas adalah guru, setiap detak jantung adalah tanda kehidupan yang tak bisa dipisahkan dari nur itu sendiri. Syariat dan tarikat, meski berperan sebagai jalan, hanyalah sarana untuk menyiapkan jiwa agar bisa menampung cahaya. Mereka bukan tujuan, melainkan jembatan yang mengarahkan jiwa pada hakikat. Saat kesadaran ini muncul, kita memahami bahwa nur sejati hadir bahkan di tengah keramaian, di saat kita tersenyum, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia, karena nur itu tidak terikat waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Akhirnya bab ini menutup dengan pengertian yang lembut namun dalam. Kekosongan jiwa bukanlah kelemahan, melainkan ruang yang telah disediakan agar nur ilahi bisa hadir, menempati setiap sudut hati. Cahaya sejati muncul bukan karena kita mengejarnya atau menaatinya secara lahiriah, melainkan karena kita membuka diri, hadir dengan penuh kesadaran, dan membiarkan nur menembus batas yang selama ini menutupi inti keberadaan.
Disinilah perjalanan hakikat dimulai, dari kekosongan menuju cahaya yang tak pernah padam. Bab 2. Melepas identitas palsu. Sebelum nur sejati bisa menembus relung jiwa, kita harus berani melepas identitas palsu yang selama ini menutupi cahaya batin. Identitas yang dibentuk oleh ego, oleh pandangan orang lain, oleh penilaian dunia, seringkali menjadi tembok yang menahan nur untuk bersinar. Kita menempel pada nama, gelar, prestasi, atau peran yang kita mainkan di kehidupan sehari-hari. Namun semuanya itu hanyalah bayangan yang menutupi inti keberadaan. Saat kita berani melepaskan semuanya, nur mulai menemukan ruang untuk hadir. Melepaskan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban, melainkan menyadari bahwa siapapun kita di mata dunia hanyalah bentuk sementara. Sedangkan nur sejati hadir tanpa peduli siapa yang melihat atau menilai. Proses melepaskan ini tidak mudah karena identitas palsu terasa nyaman dan familiar, meski menutupi inti cahaya yang sebenarnya. Ego menentang, takut kehilangan kendali, takut kehilangan definisi diri yang selama ini kita pegang. Namun nur sejati hadir dengan kelembutan, menembus lapisan demi lapisan pertahanan, menyentuh bagian terdalam yang paling murni. Saat jiwa mulai membiarkan ego menurunkan genggaman, cahaya perlahan menyelinap, menghangatkan setiap celah yang sebelumnya gelap, menunjukkan bahwa hakikat nur tidak terikat pada siapa kita atau apa yang kita miliki. Melepaskan identitas palsu juga berarti menghadapi ketakutan dan keraguan yang selama ini kita hindari. Jiwa harus belajar berdiri tanpa topeng, menghadapi diri sendiri dengan jujur, dan menerima setiap kelemahan maupun kekurangan. Nur hadir bukan untuk menghukum atau menilai, tetapi untuk menyinari setiap retakan, menyembuhkan luka yang selama ini tersembunyi, dan menumbuhkan kedamaian yang lahir dari pengakuan akan kebenaran hakiki. Saat kita berani menatap diri tanpa ilusi, nur sejati semakin nyata, membimbing setiap langkah dengan lembut namun pasti. Setiap langkah melepaskan identitas palsu adalah langkah mendekat pada hakikat yang lebih tinggi. Jiwa belajar menerima dirinya apa adanya, tanpa menuntut atau membandingkan, tanpa menyembunyikan cacat atau kelemahan. Nur hadir untuk menyinari kerapuhan, bukan untuk menuntut kesempurnaan. Dan dalam penerimaan yang tulus itu, kita menemukan kebebasan yang tak bisa diberikan oleh ritual, aturan, atau latihan lahiriah manapun. Kebebasan itu bukan bebas dari tanggung jawab, melainkan bebas dari belenggu ego dan ilusi yang selama ini menutupi cahaya yang hakiki. Akhirnya, bab ini menegaskan bahwa nur sejati hanya bisa hadir ketika kita berani melepaskan identitas palsu dan berdiri dalam kebenaran hakiki. Cahaya yang muncul bukan karena kita berusaha keras atau mengejarnya, tetapi karena kita membuka diri, hadir sepenuh hati, dan membiarkan nur menembus setiap lapisan yang selama ini menahan kita. Inilah tahap awal perjalanan menuju hakikat yang sejati, membuka diri untuk cahaya yang selalu hadir, meski selama ini tersembunyi di balik bayangan identitas yang salah. Bab 3. Mendengar bisikan batin. Di tengah gemuruh dunia yang tak pernah berhenti, jiwa sering kehilangan arah dan tenggelam dalam kebisingan yang terus menekan. Nur sejati hadir melalui bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang dan terbuka. Bisikan ini bukan suara fisik yang bisa ditangkap telinga, bukan kata-kata yang bisa dibaca, melainkan getaran lembut yang menembus kesadaran, mengingatkan kita akan kehadiran hakikat yang lebih tinggi. Saat jiwa mulai menengok ke dalam dan mendengar bisikan itu, dunia luar seakan menjadi latar yang redup, dan fokus kita berpindah pada inti diri yang paling murni. Mendengar bisikan batin memerlukan kesabaran yang lembut dan ketekunan yang tidak tergesa-gesa. Tidak ada tuntutan, tidak ada target, hanya kesadaran penuh bahwa nur itu hadir, menunggu agar kita hadir untuk menyambutnya. Jiwa belajar membedakan antara kebisingan dunia dan suara nur yang menenangkan, suara yang menuntun tanpa menghakimi, yang membimbing tanpa menuntut, dan yang hadir tanpa janji palsu. Dalam kesunyian ini, jiwa menyadari bahwa hakikat nur tidak tergantung pada ritual tertentu, tempat tertentu, atau waktu tertentu, karena ia selalu ada dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung, dan dalam setiap detik kesadaran.
Bisikan Nur membawa pesan yang sederhana namun mendalam. Hadirlah, sadarlah, lepaskan yang palsu, dan biarkan cahaya mengisi ruang kosong di dalam dirimu. Saat kita merespons dengan kesadaran, Nur semakin nyata, semakin terang, dan semakin menuntun langkah kita. Ia hadir bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk menyalakan cahaya dalam diri, agar setiap perbuatan dan setiap pikiran selaras dengan hakikat yang lebih tinggi. Ini adalah pengalaman batin yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, namun hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang siap membuka diri. Proses ini juga menuntut keberanian untuk menyingkirkan gangguan batin, menghadapi rasa takut dan ragu, serta tetap hadir dalam keheningan. Nur sejati tidak datang untuk memberi tekanan atau kewajiban tambahan, tetapi untuk menyingkap tabir yang menutupi inti keberadaan. Saat jiwa bersedia membuka diri, Nur mengalir dengan lembut, menembus setiap lapisan yang selama ini menahan cahaya, dan membimbing kita pada pengenalan diri yang paling murni. Inilah momen ketika jiwa mulai menyadari bahwa kehadiran Nur tidak tergantung pada usaha lahiriah, melainkan pada penerimaan dan kesadaran yang tulus. Bab ini menutup dengan pengertian bahwa mendengar bisikan batin adalah tanda bahwa jiwa mulai tersentuh Nur sejati. Ia hadir sebagai guru yang lembut, menuntun kita melalui jalan yang sunyi namun penuh penerangan. Jiwa belajar hadir tanpa menuntut, merasakan tanpa mengikat, dan membuka diri tanpa syarat, sehingga Nur sejati bisa menyalakan cahaya di dalam setiap sudut hati yang sebelumnya gelap. Dari sini, perjalanan hakikat mulai mengalir dengan lembut, menyingkap satu demi satu lapisan yang menutupi nur yang hakiki. Bab 4. Menembus kegelapan ego. Ego sering menjadi tembok gelap yang menutupi nur dalam jiwa. Ia bersembunyi dalam rasa bangga, dalam kebutuhan untuk diakui, atau dalam ketakutan yang terus menahan kita dari penerimaan hakikat. Saat nur sejati mencoba menembus, ego berbisik dengan suara halus yang menyesatkan, membuat kita percaya bahwa cahaya itu tidak perlu atau bahkan berbahaya. Namun nur hadir dengan lembut, seperti sinar matahari yang menembus kabut, tanpa paksaan namun pasti, mengingatkan bahwa kegelapan ego hanyalah bayangan sementara yang akan lenyap ketika jiwa membuka diri untuk menerima cahaya hakiki. Menembus kegelapan ego membutuhkan keberanian yang dalam. Jiwa harus berani menatap ketakutan yang selama ini disembunyikan, menghadapi rasa iri, dendam, atau keinginan yang tak terkendali. Setiap lapisan ego yang berhasil ditembus adalah pintu baru menuju nur yang lebih murni. Nur tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesadaran. Ia hadir untuk menyingkap lapisan yang menutupi cahaya, menunjukkan bahwa inti diri kita selalu lebih besar dari apa yang ego coba tampilkan. Dengan setiap retakan yang terbuka, nur semakin terang, mengisi ruang yang sebelumnya gelap dengan kehangatan yang menenangkan. Saat kita menyadari ego, kita mulai belajar untuk tidak lagi diikat oleh ilusi diri. Kita memahami bahwa identitas yang dibangun ego hanyalah topeng sementara, sedangkan nur sejati selalu hadir dalam kesunyian, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Proses ini bukan untuk menyingkirkan ego sepenuhnya, karena ego adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi untuk menempatkannya pada tempat yang benar, agar tidak lagi menghalangi cahaya yang ingin menembus. Jiwa belajar menyeimbangkan antara kesadaran diri dan keberadaan nur, sehingga setiap langkah dan setiap keputusan menjadi selaras dengan hakikat. Menembus ego juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Cahaya tidak selalu datang sekaligus. Kadang muncul sedikit demi sedikit, perlahan-lahan menyingkirkan bayangan yang menutupinya. Jiwa harus belajar menerima proses ini, memahami bahwa setiap kesadaran kecil adalah kemenangan besar. Nur hadir bukan untuk menekan atau mempercepat, tetapi untuk menuntun, memberi ruang bagi jiwa untuk memahami dan meresapi kehadirannya dalam setiap lapisan yang sebelumnya gelap. Setiap detik kehadiran nur adalah pelajaran tentang kasih sayang yang lembut, yang menembus tanpa paksaan. Bab ini menutup dengan pengertian bahwa menembus kegelapan ego bukan sekadar upaya untuk mencapai cahaya, melainkan proses pengenalan diri yang mendalam. Nur sejati hadir untuk menyingkap inti, bukan untuk menghakimi. Saat ego mulai menunduk,
Nur menyalakan cahaya yang menembus setiap retakan hati, membuka pintu bagi pengalaman batin yang lebih murni, dan menuntun jiwa pada kedamaian yang tak tergantung pada dunia luar. Dari sini, perjalanan hakikat semakin nyata, mempersiapkan kita untuk langkah berikutnya, menuju pengenalan nur yang lebih dalam. Bab 5. Hadir tanpa batas. Nur sejati hadir tanpa menunggu izin, tanpa memandang waktu, tempat atau kondisi. Ia menembus ruang dan waktu, melampaui batas-batas yang kita ciptakan melalui kekhawatiran, perhitungan, dan penilaian dunia. Saat jiwa mulai sadar, cahaya itu terasa seperti aliran yang lembut namun tak terbendung, menyentuh setiap sudut hati dan membuka relung yang selama ini tertutup oleh kekhawatiran dan kebingungan. Kehadiran nur bukan sekadar pengalaman, melainkan pengakuan bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terikat oleh hukum lahiriah maupun tradisi, melainkan mengalir dalam kesadaran yang murni. Hadir tanpa batas juga mengajarkan jiwa untuk melepaskan kontrol. Kita terbiasa mengatur, menuntut, dan merencanakan setiap gerak kehidupan. Namun nur hadir justru ketika kita membiarkan diri untuk menerima, membiarkan hati terbuka, dan hadir sepenuh hati. Dalam keadaan ini, jiwa merasakan kebebasan yang sejati. Bebas dari tekanan ego, bebas dari penilaian, dan bebas dari perhitungan dunia. Nur menunjukkan bahwa hakikat tidak memerlukan usaha lahiriah yang rumit, melainkan ketulusan dan kesadaran untuk hadir pada setiap momen yang kita miliki. Setiap langkah hadir tanpa batas membawa jiwa pada pengalaman yang lebih dalam. Kita belajar merasakan tanpa mengikat, hadir tanpa menuntut, dan memahami bahwa cahaya sejati selalu ada, meski sering tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Nur menembus setiap lapisan, menyentuh luka yang selama ini tersembunyi, dan menumbuhkan kedamaian yang lahir dari penerimaan akan kebenaran yang hakiki. Jiwa mulai menyadari bahwa kehadiran nur bukan tentang melihat atau mencapai, melainkan tentang merasakan, menyatu, dan menerima setiap detik hidup sebagai ungkapan cahaya yang mengalir tanpa henti. Hadir tanpa batas juga mengajarkan tentang keabadian cahaya. Nur yang menembus relung jiwa tidak pernah pudar, tidak tergantung pada keadaan, dan tidak bisa dicapai melalui usaha lahiriah semata. Ia hadir dalam diam, dalam gerak, dalam kesedihan, dan dalam sukacita. Setiap napas yang diambil dengan kesadaran adalah kesempatan untuk menyatu dengan nur, untuk membiarkan cahaya mengalir melalui setiap inci keberadaan kita, dan untuk merasakan hakikat yang selalu hadir, bahkan ketika dunia seolah menuntut perhatian kita ke arah lain. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa hadir tanpa batas bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman hidup yang nyata. Nur sejati hadir dalam setiap momen yang kita izinkan untuk membuka diri, menembus setiap lapisan ego dan identitas palsu, dan mengalir melalui relung terdalam jiwa. Dari sini perjalanan hakikat semakin jelas, menuntun jiwa pada kesadaran yang lembut namun penuh penerangan, bahwa cahaya sejati selalu ada, selalu hadir, dan selalu menunggu agar kita siap untuk menyambutnya. Bab 6. Menyatu dengan cahaya. Menyatu dengan cahaya adalah pengalaman yang melampaui kata-kata, melampaui logika, dan melampaui batas yang kita kenal. Nur sejati tidak sekadar hadir di luar diri. Ia menembus setiap lapisan batin, menyalakan ruang-ruang yang selama ini gelap, dan menghadirkan kesadaran akan kehadiran yang tak terbatas. Saat jiwa bersedia melebur dengan cahaya, setiap ketakutan, keraguan, dan kegelisahan mulai mereda, digantikan oleh rasa damai yang lahir dari pengakuan akan keberadaan yang lebih tinggi. Dalam menyatu dengan cahaya, kita tidak lagi melihat diri sebagai individu terpisah, melainkan sebagai bagian dari aliran nur yang abadi, mengalir dalam setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap detik kesadaran. Proses menyatu ini memerlukan ketulusan dan keberanian. Jiwa harus berani membuka diri sepenuhnya, melepaskan sisa-sisa ego yang masih menempel, dan menerima cahaya tanpa syarat. Tidak ada lagi usaha untuk mencapai atau menuntut, tidak ada lagi rasa ingin mengontrol atau menilai, hanya kesadaran yang hadir sepenuhnya pada momen ini. Cahaya itu hadir sebagai guru,
menuntun setiap langkah dengan lembut, mengajarkan bahwa hakikat nur tidak bisa dicapai melalui usaha lahiriah semata, melainkan melalui penerimaan dan penyatuan yang tulus. Menyatu dengan cahaya juga berarti merasakan kesatuan dengan alam semesta dan segala ciptaan. Jiwa yang tersentuh nur mulai melihat bahwa setiap makhluk, setiap hembusan angin, setiap riak air, dan setiap sinar matahari adalah bagian dari aliran cahaya yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada batas, dan tidak ada jarak. Semuanya mengalir dalam harmoni yang tak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia, dan jiwa yang hadir dalam cahaya ini menjadi saksi dari keindahan hakikat yang tersembunyi di balik setiap detik kehidupan. Dalam keadaan ini, setiap pengalaman hidup menjadi sarana untuk merasakan nur lebih dalam. Setiap tantangan, kesedihan, atau kegembiraan bukan lagi sekadar peristiwa lahiriah, tetapi kesempatan untuk membiarkan cahaya menembus, menyembuhkan, dan menyadarkan. Jiwa belajar melihat melalui mata nur, mendengar melalui telinga nur, dan merasakan melalui hati nur, sehingga setiap langkah menjadi selaras dengan hakikat yang lebih tinggi. Kehidupan menjadi tarian cahaya yang lembut, penuh pengertian dan penuh penerimaan. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa menyatu dengan cahaya bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan usaha lahiriah, melainkan keadaan jiwa yang hadir dengan kesadaran penuh. Nur sejati selalu ada, selalu menunggu, dan selalu menembus setiap lapisan batin yang bersedia membuka diri. Saat jiwa mulai menyatu dengan cahaya, kedamaian yang tak tergantung pada dunia luar hadir, dan hakikat nur sejati mulai mengalir melalui setiap detik keberadaan kita, membimbing langkah kita dengan lembut namun pasti. Bab 7, cahaya dalam setiap nafas. Setiap napas yang kita hirup bukan sekadar mekanisme tubuh, melainkan medium yang menghubungkan jiwa dengan nur sejati. Saat jiwa sadar akan setiap tarikan dan hembusan napas, cahaya mulai mengalir melalui relung terdalam, menyingkap lapisan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia dan kesibukan lahiriah. Setiap detik napas menjadi pengingat akan kehadiran yang lebih tinggi, bahwa nur itu selalu ada, menunggu agar kita hadir sepenuh hati untuk merasakannya. Dengan kesadaran ini, napas bukan lagi sekadar gerakan fisiologis, tetapi doa dan zikir yang mengalir tanpa kata, membimbing jiwa menuju hakikat yang lebih murni. Menghadirkan cahaya dalam setiap napas membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang lembut. Jiwa harus belajar untuk berhenti sebentar, menengok ke dalam, dan merasakan setiap tarikan napas sebagai aliran kehidupan yang penuh nur. Tidak ada paksaan, tidak ada target, hanya kesadaran yang hadir dengan lembut. Saat kita mampu menenangkan diri, membiarkan napas mengalir dengan alami, nur sejati mulai menembus ke ruang terdalam batin, menghapus sisa-sisa kebingungan, ketakutan, dan keraguan yang selama ini menutupi cahaya hakiki. Setiap napas juga menjadi penghubung antara dunia lahir dan dunia batin. Saat jiwa sadar akan setiap detik pernapasan, kita belajar untuk hadir di saat ini, menyadari keindahan dan kesucian yang selalu hadir, namun sering terlupakan. Nur sejati hadir dalam kesadaran penuh ini, mengingatkan bahwa hakikat bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang selalu mengalir dalam diri, menunggu agar kita membuka mata hati untuk menyadarinya. Dalam setiap napas kita belajar untuk menerima, melepaskan, dan menyatu dengan cahaya yang tak tergantung pada kondisi eksternal. Pengalaman ini membawa jiwa pada rasa syukur yang mendalam. Setiap napas menjadi kesempatan untuk menghargai hidup, untuk merasakan kehadiran nur yang lembut namun pasti, dan untuk menyadari bahwa setiap detik yang dihirup adalah anugerah yang penuh cahaya. Jiwa belajar bahwa nur sejati tidak bisa diukur dengan pencapaian, bacaan, atau ritual, tetapi hadir dalam setiap detik yang kita izinkan untuk menyadari keberadaannya. Semakin kita hadir dengan kesadaran pada napas, semakin terang cahaya yang menembus relung terdalam, membawa ketenangan dan penerangan yang hakiki. Bab ini menutup dengan pengertian bahwa cahaya dalam setiap napas adalah tanda bahwa jiwa telah mulai tersentuh nur sejati. Napas menjadi penghubung antara kesadaran diri dan hakikat yang lebih tinggi, antara dunia lahir dan dunia batin. Saat jiwa mampu hadir dalam setiap tarikan
dan hembusan napas, nur mengalir tanpa hambatan, menembus setiap lapisan batin, dan membimbing langkah kita menuju pengalaman batin yang lebih murni dan damai, di mana cahaya hakiki selalu hadir dan selalu menyinari setiap detik keberadaan. Bab 8. Menyatu dengan aliran nur. Menyatu dengan aliran nur adalah pengalaman yang menghapus batas antara diri dan cahaya yang hakiki. Saat jiwa mulai membuka diri sepenuhnya, nur mengalir melalui setiap sudut batin, menembus lapisan yang selama ini menahan cahaya. Aliran ini lembut namun pasti, membawa ketenangan dan penerangan yang tidak bisa digantikan oleh ritual atau aturan lahiriah. Jiwa yang menyatu dengan aliran nur merasakan bahwa keberadaan bukanlah sekadar bentuk fisik atau identitas duniawi, tetapi sesuatu yang hidup, bergerak, dan bergetar dalam setiap detik kesadaran. Proses menyatu dengan aliran nur mengajarkan jiwa tentang penerimaan yang mendalam. Jiwa belajar untuk melepaskan penilaian, melepaskan keinginan untuk mengontrol, dan membiarkan cahaya mengalir dengan bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada target, hanya kesadaran yang hadir sepenuh hati. Saat aliran nur diterima, jiwa mulai merasakan kesatuan yang sejati dengan seluruh ciptaan, memahami bahwa setiap makhluk, setiap hembusan angin, dan setiap sinar matahari adalah bagian dari aliran cahaya yang sama. Kesadaran ini mengubah cara kita melihat dunia, bukan sebagai tempat yang penuh konflik dan batas, tetapi sebagai refleksi dari nur yang mengalir tanpa henti. Setiap langkah dalam aliran nur membawa jiwa pada kedalaman yang lebih besar. Jiwa mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang pencapaian atau pengakuan, tetapi tentang membiarkan cahaya menembus, menyinari setiap retakan hati, dan menuntun kita pada pengalaman batin yang lebih murni. Aliran ini menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa nur sejati selalu hadir, tidak pernah hilang, dan menunggu agar jiwa bersedia menyatu. Dalam penyatuan ini, setiap momen menjadi ladang kesadaran, setiap pengalaman menjadi guru, dan setiap detik hidup menjadi tarian cahaya yang lembut namun penuh makna. Menyatu dengan aliran nur juga mengajarkan tentang keteguhan dan kesabaran. Nur tidak selalu hadir dengan intensitas yang sama, kadang lembut, kadang terasa jauh. Jiwa harus belajar untuk tetap hadir, tetap sadar, dan membiarkan aliran mengalir tanpa memaksa. Setiap kesadaran kecil adalah langkah besar, setiap penerimaan sederhana adalah pintu baru menuju kedalaman nur yang lebih murni. Proses ini mengajarkan bahwa hakikat nur tidak bisa dipaksa, hanya bisa dialami dan dirasakan melalui keterbukaan dan penerimaan batin yang tulus. Bab ini menutup dengan pengertian bahwa menyatu dengan aliran nur adalah pengalaman hidup yang terus berkembang. Nur hadir sebagai aliran tanpa batas, menembus setiap lapisan batin dan membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Saat jiwa bersedia hadir, menerima dan menyatu, cahaya itu menyalakan setiap sudut hati, membuka pintu bagi kedamaian yang hakiki, dan mengalir melalui setiap langkah kehidupan dengan lembut, namun pasti mengingatkan bahwa nur sejati selalu ada, selalu hadir, dan selalu menunggu agar kita siap untuk menyambutnya. Bab 9. Meresapi nur yang tak terbatas. Meresapi nur yang tak terbatas berarti membiarkan cahaya hakiki mengalir tanpa hambatan melalui setiap lapisan jiwa. Saat jiwa mampu membuka diri sepenuhnya, nur tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh atau abstrak, melainkan sebagai aliran kehidupan yang nyata, hadir dalam setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap detik kesadaran. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa cahaya sejati tidak tergantung pada ritual, bacaan, atau disiplin lahiriah, karena ia hadir dalam kebebasan jiwa yang sadar. Nur yang tak terbatas adalah guru yang lembut, menuntun tanpa menekan, membimbing tanpa memaksa, dan menyalakan setiap sudut hati dengan kelembutan yang tak terhingga. Meresapi nur yang tak terbatas juga berarti melepaskan keterikatan pada dunia luar. Jiwa belajar untuk tidak menuntut atau membatasi cahaya dengan ukuran atau ekspektasi, melainkan membiarkannya mengalir sesuai dengan hakikatnya sendiri.
Setiap keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran yang muncul menjadi kesempatan untuk membiarkan nur menembus lebih dalam, menyembuhkan retakan yang selama ini tersembunyi, dan menumbuhkan kedamaian yang lahir dari pengakuan akan keberadaan yang lebih tinggi. Dalam pengalaman ini, kita menyadari bahwa nur sejati selalu hadir, selalu mengalir, dan selalu menunggu agar jiwa bersedia membuka diri untuk merasakannya. Setiap detik yang dihabiskan dalam kesadaran nur menjadi ladang pemahaman yang tak ternilai. Jiwa belajar melihat melalui cahaya, mendengar melalui cahaya, dan merasakan melalui cahaya, sehingga setiap pengalaman lahir maupun batin menjadi sarana untuk memperdalam pengenalan diri. Nur tidak hanya menerangi, tetapi juga menuntun langkah, membimbing hati, dan menyadarkan jiwa akan hakikat yang sejati. Semakin kita hadir dalam setiap momen, semakin terang cahaya yang menembus, semakin nyata aliran yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Meresapi nur yang tak terbatas juga membawa jiwa pada rasa syukur dan penerimaan yang mendalam. Setiap hembusan napas, setiap sentuhan alam, setiap detik kesadaran adalah ungkapan dari cahaya yang mengalir melalui kita. Jiwa belajar bahwa nur sejati bukan sesuatu yang harus dicapai atau dikejar, tetapi sesuatu yang selalu hadir, selalu menunggu, dan selalu siap untuk mengalir melalui setiap lapisan yang bersedia menerima. Dalam kesadaran ini, kita menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada dunia luar, dan setiap langkah kehidupan menjadi gerakan yang selaras dengan hakikat yang lebih tinggi. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa meresapi nur yang tak terbatas adalah puncak dari perjalanan batin sebelum hakikat akhir tersingkap. Nur sejati hadir tanpa syarat, mengalir melalui setiap relung batin, dan menuntun jiwa pada kesadaran yang lebih dalam. Saat jiwa mampu meresapinya dengan sepenuh hati, cahaya itu menembus setiap lapisan, menyinari setiap retakan, dan membuka pintu bagi pengalaman batin yang murni, di mana kedamaian dan penerangan hakiki hadir tanpa batas, mengalir tanpa henti, dan selalu siap untuk disambut. Bab 10. Menjadi cahaya yang mengalir. Setelah jiwa meresapi nur yang tak terbatas, langkah berikutnya adalah menjadi cahaya yang mengalir, bukan untuk diri sendiri semata, tetapi untuk mengalirkan keberkahan bagi sekitarnya. Nur yang menyinari relung terdalam kini menembus keluar, menembus kehidupan sehari-hari, menyentuh setiap interaksi, setiap ucapan, dan setiap tindakan dengan kelembutan yang membimbing. Jiwa belajar bahwa cahaya bukan sekadar pengalaman batin, tetapi aliran yang hidup, bergerak, dan menginspirasi tanpa paksaan, menebarkan kedamaian tanpa harus dipertontonkan, dan hadir tanpa menuntut balasan atau pengakuan. Menjadi cahaya yang mengalir berarti hidup dalam kesadaran penuh, melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk menyalurkan nur. Jiwa yang telah dibimbing cahaya menyadari bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki potensi untuk menjadi medium nur bagi orang lain. Setiap senyuman, setiap kata yang lembut, setiap tindakan penuh kesadaran adalah pancaran cahaya yang mengalir, menembus ruang-ruang gelap di sekitar kita, dan menumbuhkan harapan serta kedamaian di hati yang menerimanya. Kehadiran nur bukan lagi rahasia, melainkan gerakan hidup yang nyata dan penuh makna. Proses ini menuntut konsistensi dan ketulusan. Nur yang mengalir tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia hadir dalam ketidaksempurnaan, mengajarkan kesabaran, dan menuntun kita untuk tetap hadir meski dunia terkadang tampak kacau. Jiwa belajar untuk tetap tenang, tetap lembut, dan tetap terbuka, membiarkan cahaya menembus setiap rintangan, setiap kegelapan, dan setiap ketakutan yang muncul. Dengan setiap detik kesadaran yang diterapkan dalam hidup, nur semakin mengalir, semakin terang, dan semakin menebarkan kedamaian yang hakiki. Menjadi cahaya yang mengalir juga mengajarkan jiwa tentang keseimbangan. Kita belajar untuk hadir tanpa terikat, menyalurkan nur tanpa memaksakan, dan membiarkan setiap aliran mengikuti irama hakikatnya sendiri. Nur hadir bukan untuk dikontrol, tetapi untuk dialami dan dibagikan. Dalam penyadaran ini, setiap gerak, setiap kata, dan setiap nafas menjadi wujud cahaya
yang mengalir melalui kita, membimbing kehidupan kita dan kehidupan orang lain ke dalam harmonisasi yang lembut namun nyata. Bab ini menutup dengan pemahaman bahwa menjadi cahaya yang mengalir adalah puncak dari perjalanan hakikat. Jiwa yang telah tersentuh nur sejati kini mampu menyalurkan cahaya, menghadirkan kedamaian, dan mengalir tanpa batas. Nur tidak lagi hanya menjadi pengalaman batin, tetapi menjadi bagian hidup yang nyata, menembus setiap relung, menyinari setiap langkah, dan membimbing kita pada kehidupan yang selaras dengan hakikat yang abadi. Terima kasih telah hadir dan membuka hati dalam perjalanan ini. Ingatlah, nur sejati bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan cahaya yang selalu mengalir dalam diri kita, menunggu agar kita hadir dengan kesadaran penuh. Biarkan setiap napas, setiap langkah, dan setiap detik kehidupan menjadi wujud dari cahaya itu. Jaga kesadaran ini dan biarkan nur menuntunmu dengan lembut, menyingkap setiap kegelapan, dan menyalakan setiap relung hati dengan kedamaian yang hakiki. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan salam atau komentar di bawah. Bagikan cahaya ini kepada jiwa-jiwa lain yang membutuhkan dan terus hadir dengan penuh ketulusan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Semoga nur sejati selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.